Iya, halo semuanya. Ini merupakan video ketiga ya terkait serangkaian materi kutipan dan sumber kutipan ya. Nah, jadi pada video ketiga ini Ibu akan jelaskan mengenai cara menulis kutipan, tentunya ada serangkaian dengan penulisan sumber kutipan dan juga daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, tentunya dengan catatan kalian harus sudah meng-plugin ya. Jadi sudah punya ini ya di dalam laptop atau komputer kalian masing-masing. Jadi harus sudah punya Mendeley-nya. Nah, lalu di sini kita baca dulu ya langkah-langkah menulis kutipan nantinya akan menggunakan Mendeley. Yang pertama, tentu dalam menulis kita harus menentukan yang namanya tema terlebih dahulu, tema tulisan yang akan dibuat. Jadi temanya apa? Misalnya kita tentukan dulu ya temanya. Di sini ini langsung kita praktikkan ya tema. Nah, misalnya di sini kita tulis kegagalan konstruksi. Oke ya. Jadi temanya misalnya kita tentukan contoh saja kegagalan konstruksi. Nah, setelah itu untuk mendukung gagasan kita terkait kegagalan konstruksi, nah kita harus mencari sumber ya, berbagai sumber yang nantinya dapat kita kutip. Nah, itu dengan cara apa? Ini yang paling mudah sebetulnya kalian akses Google Scholar ya. Scholar untuk bisa mendapatkan berbagai sumber dari jurnal ataupun dari buku ya atau sumber lainnya. Nah, untuk sumber di sini gunakan sumber yang di sini maksimal 3 tahun terakhir ya. Jadi hitung aja mundur dari tahun 2022 berarti 2022, 2021, 2020 ya. Nah, atau maksimal kalau tidak ada ya 5 tahun terakhir. Kalau dari buku itu masih boleh ya, buku-buku teori yang tahunnya masih lama itu boleh digunakan, tapi itu buku. Nah, kalau jurnal atau artikel ini maksimal sebetulnya 3 tahun terakhir. Ini yang lebih bagus, idealnya seperti itu. Atau bolehlah 5 tahun terakhir ya. Cari artikel yang sesuai. Nah, tentu ini sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga gunakan sumber primer. Nah, yang dimaksud dengan sumber primer ini sumber pertama ya, jadi bukan kutipan dalam kutipan. Nah, jadi diusahakan kalian mendapatkan sumber pertamanya ya. Nah, kemudian yang keempat, kumpulkan atau unduh file artikel-artikel jurnal yang akan dikutip. Nah, ini diunduh dulu artikel-artikelnya yang kira-kira kalian rasa, oh ini sesuai dengan apa yang mau kalian tulis. Nah, ini bisa diunduh dulu dan dikumpulkan di dalam laptop atau komputer kalian. Nah, bila sudah diunduh, nanti kita akan coba ya masukkan ke dalam Mendeley-nya. Nah, tetapi kalau sumbernya tersebut ini buku, apalagi bukunya itu buku cetak, kan tidak bisa ya dimasukkan dalam aplikasi Mendeley, kecuali bentuknya PDF itu baru bisa. Kalau buku itu kalian catat aja ininya identitas dari buku tersebut seperti nama penulis, tahun, judul. Oke, di sini kalau ada penerbit ya penerbit ya, kemudian kota terbit, satu lagi edisi ya edisi, dan kalau ada URL ya bisa ditambahkan URL-nya. Nah, di sini atau website itu juga sama ya, pokoknya sediakan nama, tahun, judul ya, judul artikel atau judul webnya dan lain sebagainya. Oke, jadi yang penting di sini identitasnya dicatat dulu kalau memang tidak ada filenya. Kemudian yang kelima, masukkan sumber-sumber tersebut satu persatu ke dalam Mendeley Desktop. Nah, jadi nanti kalau di sini ya, di sini sumber yang ada yang memiliki file. Nah, jadi di sini nanti bisa add file ya. Nah, kalau sumber yang tidak memiliki file, nanti bisa add entry manually. Seperti itu. Jadi ada dua ya.
Ada add file atau add entry manually. Kalau add entry manually ini bagi yang tidak ada filenya sumber-sumber tersebut. Kalau ada filenya diunggah langsung aja di dalam Mendeley-nya. Oke, kemudian yang keenam, buka Microsoft Word yang sudah terplugin aplikasi Mendeley. Nah, ini ya, maksudnya ini buka Microsoft Word. Kemudian yang ketujuh, tulis kutipan dengan cara memparafrase kutipan dengan cara kutipan tidak langsung ya. Tadi sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya. Nah, di sini ubah kalimat ya. Jadi memparafrase ini artinya mengubah kalimat sumber dengan kalimat sendiri. Jadi kita buat kalimatnya ini diubah dengan kalimat kita sendiri tanpa mengubah ide dari sumber asli. Tentu nanti akan dicantumkan ya sumbernya gitu ya, sumber kutipannya itu dari mana, dan nanti juga akan dituliskan secara lengkap identitasnya di dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedelapan, masukkan sumber kutipan melalui aplikasi Mendeley. Nah, jadi nanti kalau sudah ditulis kalimatnya, baru diikuti dengan insert citation ya. Nah, yang ini nih, klik yang ini. Nanti kemudian di search ada namanya siapa gitu ya yang mau ditulis. Kemudian yang kesembilan, rangkailah beberapa kutipan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan tulisan yang mendukung argumen penulis sesuai dengan tema tulisan. Nah, nanti dirangkai sumber yang satu dengan sumber yang lain. Ini menjadi satu kesatuan tulisan. Kemudian, nah kalau tulisannya itu udah selesai, yang ke-10, masukkan daftar pustaka. Jadi ini harus dimasukkan juga daftar pustaka dengan klik insert bibliografi yang ini ya, insert bibliografi pada aplikasi Mendeley. Lalu selesai. Nah, ini Ibu juga jelaskan dulu di sini untuk stylenya ini nanti bisa diubah-ubah. Ya, jadi tidak usah khawatir kalian pertamanya menggunakan APA atau AI3. Nah, nanti bisa disetting ya. Nah, jadi akan berubah dengan sendirinya. Nah, misalnya kita gunakan yang ini dulu deh ya, American Psychological Association. Klik. Oke, klik yang ini ya. Oke. Nah, kita coba cari ya dari step pertama. Yang pertama, tema ya. Misalnya kita tentukan tema kegagalan konstruksi. Tentu kita harus mencari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi. Nah, lebih gampangnya kita cari di ini, Google Scholar ini. Jadi, silahkan diketik scholar.google.com. Nah, kita cari kata kunci ya. Kegagalan konstruksi. Oke, nah ini ya. Kita lihat, nah ini dari jurnal nih. Kalau yang bentuknya seperti ini terbitan tahun 2016, ini terbitan tahun 2011, ini 2017, ya pokoknya 5 tahun terakhir lah, dihitung dari 2022. Oke, nah ini jurnal-jurnal. Nah ini jurnal ya. Lebih banyak jurnal. Oke, nah ini kita coba buka satu ya. Ini untuk contoh saja. Oke, ini misal analisis kegagalan konstruksi dan bangunan dari perspektif faktor non-teknis. Oke, kita klik ini. Klik PDF-nya. Oke, nah klik PDF. Nah, kalau klik PDF ini langsung terunduh ya. Nah, ini dari yang pertama. Gitu. Oke, nah misalnya ini kita mau pakai ya. Pakai di dalam tulisan kita. Maka kita harus buka dulu Mendeley Desktop. Oke, nah ini kita buka dulu Mendeley Desktop. Bukan Mendeley yang ini ya, bukan Mendeley Reference, tapi Mendeley Desktop yang ini. Klik 2 kali, oke. Ini sudah terbuka. Ya, kalau di yang kalian miliki mungkin Mendeley-nya ini masih kosong karena belum pernah mengunggah sumber. Nah, nanti kalian yang ini, klik yang ini ya, yang tanda panah ke bawah kecil. Nah, karena tadi punya filenya, berarti add file di sini. Oke, add file. Nah, tadi simpannya di mana? Nah, biasanya di download ya. Nah, ini yang pertama 114. Oke, open. Oke, nah ini biasanya ada di paling atas. Analisis kegagalan konstruksi. Nah, tadi kan Wiana, Justinus Eka, dan lain sebagainya. Ini kita harus cek lagi.
Tidak boleh ini ya, langsung percaya saja bahwa ini sudah benar penulisannya. Karena kita lihat di sini pas di ini ya, nama autor kok ada jurusan negeri, politeknik dan lain sebagainya. Berarti ini masih salah. Caranya ini diklik, klik 2 kali. Oke. Nah, ini bisa dilihat ini papernya gitu ya, atau ini artikelnya yang sudah kita unggah ke dalam Mendeley yang kita miliki. Nah, ini caranya gimana? Ini ngumpet nih ininya ya, untuk mengedit identitas. Ini ya sebelah kanan, sisi sebelah kanan ini ada show document detail, klik. Oke, ini bisa diedit gitu ya. Oke, nah ini tipenya apa? Nah, ini tipenya Ibu jelaskan dulu. Ini ada bill, ada buku section ini. Jadi kalau cuma punya satu bab bukunya, kemudian ada case, ada komputer program, ini konferensi proceeding, ensiklopedia artikel, film, generic, hearing, ini jarang dipakai. Kemudian ada jurnal artikel, ini sering dipakai, magazine artikel, ini kalau dari majalah, newspaper artikel, ini kalau dari surat kabar, paten, atau report, ya, report ini dari laporan, seperti laporan praktik, laporan bengkel gitu ya, itu masuk ke report. Statute ini merupakan peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah ini misalnya peraturan pemerintah, peraturan PUPR, peraturan-peraturan lain ini masuk ke statute. Kemudian ada television broadcast, tesis. Nah, tesis ini untuk memasukkan yang namanya skripsi ya, tugas akhir skripsi, disertasi ini kalian masukkannya input datanya tesis. Kemudian ada web page. Nah, ini kalau dari web ya. Kemudian working paper ini kalau bentuknya makalah gitu. Oke, karena ini jurnal, kita cari yang tadi jurnal artikel. Klik yang ini, jurnal artikel. Oke, kita edit dulu ya. Analisis kegagalan konstruksi dan bangunan dari perspektif faktor non-teknis. Ini diedit dulu satu-satu. Apakah ini udah sesuai belum judulnya? Analisis kegagalan konstruksi dan bangunan dari perspektif faktor non-teknis. Nah, ini kan masih salah ya, teknis ya, harusnya non-teknis. Ini edit satu-satu. Nah, ini harus diawali masing-masing dengan huruf kapital. Analisis kegagalan konstruksi dan bangunan, B-nya harus kapital. Perspektif, P-nya harus kapital. Faktor, F-nya harus kapital. Non-teknis. Teknis. T-nya harus kapital. Oke. Nah, kecuali yang tidak kapital itu untuk konjungsi dan preposisi dan dari ya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang berikutnya, autor. Ini nama penulisnya. Kita lihat di sini, Justinus Eka Wijaya. Loh, kalau di sini kita lihat, ini banyak ya. Dan ini salah. Oke, kita edit. Nah, ini nama akhir dulu ya. Nama akhir dulu, diingat. Berarti Justinus Eka Wiyana. Berarti Wiyana dulu. Wiyana, koma. Nah, ini nama depan dan nama tengah. Justinus Eka. Nah, Wiyana, koma, Justinus Eka. Klik di sini. Ini udah jadi ya. Nah, ini kalau satu penulis. Kalau lebih dari satu penulis gimana? Ini kita enter. Ya, kita enter. Nah, sama. Inputnya juga last name-nya dulu. Misalnya, nama ibu ya. Wulandari, Linda Sari. Gitu. Nah, ini 2 penulis. Kalau 3 penulis gimana? Enter lagi. Misalnya Abdul Khair. Berarti di sini Khair, Abdul. Nah, ada lagi atau tidak nama lain. Nah, misalnya kalau ada lagi ya, dan seterusnya gitu. Jadi enter ya, bukan titik koma atau koma ya. Jadi di sini yang dikasih koma ini hanya nama akhir, nama depan, nama tengah. Nama akhir, nama depan, nama tengah. Nah, ini karena di sini Justinus Eka Wiyana hanya satu nama. Oke, berarti ini cukup seperti ini. Oke, nah kemudian jurnal. Nah, ini jurnalnya dari apa? Ini bisa kalian lihat kalau tidak di header, ini di atas ya, atau di bawah.
di bagian footernya. Coba kita lihat ini dari jurnal apa. Ada atau tidak di papernya. Nah, ini biasanya ada ya. Coba kita cari dulu. Oke, ini ada ya. Wahana Teknik Sipil. Nah, kita tulis di sini Wahana Teknik Sipil. Tahun terbit 2012 sudah benar, volumenya ini salah. Volume berapa? Itu dilihat di sana ya, ada vol 17. Isu itu nomor 1. Nah, page halaman ya, 54 sampai 60. Nah, abstrak. Abstraknya gimana? Ini boleh kalian kopikan abstraknya. Nah, ini dari sini. Ya, ini karena biasanya kadang masih salah ya. Jadi ini di copy aja. Oke. Nah, yang berikutnya apalagi yang harus diisi? Ini URL kalau ada ya, atau ini yang paling penting sih sebetulnya kalau di dalam jurnal itu DOI. Kalau DOI apakah di sini ada? Tidak ya. Oh, ternyata DOI-nya juga nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada ya bisa dikosongkan, tapi kalau ada ya bisa dicari DOI-nya. Oke. Nah, yang berikutnya ini kan berarti sudah ya. Sudah terisi identitas minimalnya. Nah, kalau sudah kita coba baca ya, kita mau mengutip bagian yang mana. Nah, coba kita lihat di sini yang mungkin dapat kita ini ya, dapat kita kutip. Misalnya di sini nih, industri konstruksi merupakan industri yang mempunyai karakter yang tidak teratur, unik, banyak pihak yang terlibat dengan berbagai tujuan yang berbeda, serta berbahaya karena proses konstruksi dilaksanakan di alam terbuka sehingga cuaca dan alam sangat mempengaruhi proses pelaksanaan konstruksi. Oke ya. Nah, ini coba kita ini dulu. Bisa ya, ini kita copy kalau kita lupa untuk mau memparafrasenya. Tapi tidak boleh kopas begitu aja. Ini harus tetap diubah kalimatnya. Oke, nah ini kan kalimat aslinya seperti ini ya. Oke, ini kan kalimat asli dari sumber nih. Nah, kita ubah. Gimana coba cara mengubahnya? Misalnya industri konstruksi merupakan industri yang mempunyai karakter yang tidak teratur. Nah, misalnya gini ya. Karakter yang tidak teratur, unik, dan banyak melibatkan berbagai pihak, merupakan industri konstruksi karena misalnya prosesnya dilakukan di alam terbuka yang terpengaruh oleh cuaca dan alam. Oke, ini aja cukup ya. Nah, ini kan sudah diubah ya menggunakan kalimat sendiri. Nah, kalau sudah diubah, kita balik lagi ke sini. Tadi ini namanya siapa? Wiyana ya. Nah, berarti di sini, ini yang aslinya kita hapus. Nah, ini kita masukkan di sini alam, spasi. Ini jangan titik dulu ya. Jadi sebelum titik, insert citation. Ini, kemudian ketik Wiyana tadi. Nah, ini analisis kegagalan konstruksi ya. Klik yang ini, oke. Oke, Wiyana, 2012. Itu. Oke, nah, kemudian misalnya kita mau tambahkan lagi ya tentang kegagalan konstruksi. Nah, misalnya kita cari dari dari web ya atau dari buku.
Nah, itu bisa kita ini ya, masukkan lagi ke sini. Kalau tadi dari artikel jurnal, pokoknya caranya sama ya, seperti itu semua. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari ya, dari web tentang kegagalan konstruksi. Nah, ini kan dari web ya. Oh, bukan dari web ini. Ini PDF, ini buku ya. Oh, bukan dari buku juga sih, tapi dari PowerPoint nih. Oke. Ini sebetulnya bisa dipakai, tapi sebaiknya yang lain dulu ya. Ini nih, coba. Nah, ini dari web ya. Tentang kegagalan konstruksi. Di sini, oke, kita misalnya mau kutip yang mana nih? Kegagalan struktur bukan semata-mata kecelakaan atau kehendak Tuhan. Hal ini terjadi kesalahan manusia. Oke, nah di sini misalnya kita mau kutip yang ini nih ya. Oke, nah ini kita tuliskan dulu di sini kegagalan dalam struktur dilakukan oleh manusia. Misalnya gitu ya. Nah, terus kita mau memasukkan nih ini ya, web ini di dalam Mendeley. Nah, itu kita masuk ke sini, ke Mendeley Desktop lagi. Di sini kita balik ke My Library. Kemudian ini Add Entry Manually. Add Entry Manually. Kemudian kita masukkan dulu web ya. Web page. Nah, kemudian title-nya apa? Tentu di sini judulnya itu apa? Kegagalan konstruksi tadi ya. Kegagalan konstruksi. Nah, ada autornya enggak? Kita cek di sini autornya. Biasanya kalau nggak di bawah, di atas. Mana ya autornya? Oke, ini ada nih. Khaidir Anwar Makarim ya. Khaidir Anwar Makarim berarti dibalik menjadi Makarim Khaidir Anwar ya. Oke, publication-nya siapa? Kita lihat di sini. Kompas ya. Nah, ini sumber Kompas. Oke. Kita masukkan juga Kompas tahun. Oke, tahun 2018. Nah, halamannya nggak ada ya, tentu. Date aksesnya, nah date aksesnya kan hari ini 18 Mei 2022. URL, nah ini di copy saja dari sini. Klik. Oke, nah DOI ini nggak ada, filenya tentu nggak ada. Oke, ini udah ya. Save di sini Makarim, ingat ya. Save. Oke, nah ini sudah ya, udah masuk nih. Oke, nah kita sekarang tinggal masukkan ini sebelum titik, insert citation lagi, ketik Makarim. Nih ya, yang tadi. Oke, nah ini udah jadi ya. Oke, ini contoh aja, Ibu contohkan hanya 2 dari jurnal dan dari web, nanti dari buku dan lain sebagainya itu prosesnya sama. Nah, tinggal sekarang kita masukkan ini, insert bibliografi ya, untuk daftar pustaka. Oke, daftar pustaka, insert bibliografi. Oke, ini udah jadi dengan sendirinya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan nanti kalau ada lagi tambahannya, ini akan terupdate dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya, ketika kalian ingin mengubah, ini kan tadi menggunakan APA ya. Ini menggunakan APA style. Nah, kalau ingin mengubah ini ya ke dalam ke dalam bentuk yang lain, IE3 style. Nah, ini tinggal diklik aja di sininya. Ini diubah ke IE3 style. Oke, ini berubah menjadi IE3 style. Gitu ya. Jadi ini kalau APA style bukan yang seperti ini, kalau ini bentuk dari IE3 style.
A3 style. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu APA style. Seperti itu. Oke, sampai sini. Silahkan bila ada yang mau bertanya, bisa di chat WhatsApp grup seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya.